Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Channel yang menjelajahi masa demi sebuah makna. Wow. Nah, kali ini kita akan membahas seorang nabi, tetapi tidak termasuk di dalam golongan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Seperti kita ketahui, jumlah nabi itu ada 124.000. Ingat ya, jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul itu ada 313 orang. Nah, yang wajib diketahui adalah 25 orang nabi dan rasul yang wajib diketahui. Yang tidak diketahui itu jauh lebih banyak. Jumlah nabinya aja ada sampai 124.000 orang. Dan jumlah rasulnya ada 313 orang. Salah satu contohnya itu seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak termasuk, tetapi dia namanya sering kita dengar gitu. Dan salah satunya lagi ada Nabi Uzair. Nabi Uzair dari Bani Israel. Jadi Nabi Uzair. Dan ini berkenaan dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah di dalam ayat 259. Tetapi seperti kita ketahui, Nabi Uzair bukanlah nabi yang wajib kita kenal, sehingga terjadi berbagai macam pendapat tentang keberadaan nabi tersebut. Tetapi semua ulama berpendapat bahwasanya adalah Uzair ini bahagian daripada nabi. Nah, di Ibnu Katsir berpendapat tentang ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 259 ini. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ada beberapa ulama berpendapat ayat ini selain untuk Uzair, ayat ini juga sebenarnya untuk Nabi Khidir, ataupun ada juga sebagian yang berpendapat tentang Armia bin Khalqiyah. Tetapi yang paling masyhur ayat ini menceritakan tentang Nabi Uzair. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Nanti kita akan kisahkan. Nah, jadi dan ini tentang Nabi Uzair ini juga banyak sekali pendapat tentang namanya, nama lengkapnya ya. Uzairnya sepakat, tetapi silsilahnya banyak yang berpendapat berbeda-beda. Kalau Abu Al-Qasim bin As-Sakir itu mengatakan bahwasanya Uzair bin Jarwah. Namanya Uzair bin Jarwah. Ulama yang lain berpendapat Uzair bin Sarukha. Ulama yang lain juga berpendapat, ada yang berpendapat Uzair bin Suraik bin Idi bin Ayub bin Darzana bin Uri bin Taki bin Usbu bin Fansas bin Al-Azhir bin Harun bin Imran. Itu ada juga yang berpendapat bahwasanya Uzair itu dia nama lengkapnya, nama silsilahnya begitu ya. Nah, singkat cerita, Nabi Uzair dikisahkan tinggal di Baitul Muqaddas ataupun Palestina saat ini. Pada saat itu, Baitul Muqaddas itu diserang oleh Bukhtun Nasir. Bukhtun Nasir membumi hanguskan Baitul Muqaddas. Jadi rata sama tanah, atap-atap rumahnya itu rata sama tanah, dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Terus keluarlah Uzair ini dari rumahnya. Ada yang meriwayatkan beliau keluar dari rumah. Ada juga yang meriwayatkan beliau melintasi. Jadi baru pulang dari mana begitu, tiba di kampungnya dan melintasi. Dan beliau melihat banyak sekali mayat-mayat yang berada di tanah pada saat itu, dan rumah reruntuhan itu sudah rata dengan tanah. Lalu beliau terbesit di dalam hati bertanya, bagaimana Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah rata dengan tanah seperti ini, ataupun menghidupkan kembali kota ini begitu, karena sudah nol, bagaimana kuasa Allah menghidupkannya. Jadi terbesit tanda tanya
di dalam hati Nabi Uzair, bagaimana Allah menghidupkan orang-orang ini, ataupun ya men-circle ya, apa ya, kalau kita di Indonesia kita sudah ketahui bagaimana tsunami di Aceh terjadi, dan gitu juga kita berpendapat butuh berapa lama untuk membangun kembali kota Banda Aceh, tetapi ternyata dengan waktu yang singkat. Begitu juga Nabi Uzair melihat pada saat itu terbesit hatinya bagaimana ini akan kembali seperti semula, bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati ini dengan di tanah gitu kan, di akhirat kelak. Dia terbesit pertanyaan di hatinya. Terus singkat cerita, dia akan membawa bekal makanan buah-buahan, anggur dengan menunggangi keledainya, sehingga dia berjalan sampai dia di sebuah padang dan ada pohon yang rindang, dan di bawah pohon itu dia memutuskan untuk berteduh dan mengikat keledainya di pohon yang lain. Terus singkat cerita, dia peras anggur dan dia minum. Masih juga dia penasaran bagaimana kuasa Allah mengembalikan daerah itu gitu. Jadi di saat dia bersender di pohon tersebut, angin meniup dengan sepoi-sepoi kita bilang kan, sehingga tertidur. Dia mengantuk dengan berat dan tertidur. Singkat cerita, dia tertidur sudah selama 100 tahun. Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya, dan pada saat 100 tahun Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menghidupkannya kembali, mengembalikan ruhnya. Jadi hidup, dia bangun, dia bilang, wah udah mau sore. Dia bilang sudah mau sore, dan dia bergegas untuk pulang. Tetapi didatangi seorang pria, seorang laki-laki. Diriwayatkan orang laki-laki itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyerupai perawakan manusia sebagai seorang laki-laki, bertanya kepadanya, ya hamba Allah gitu kan, sudah berapa lama engkau tidur di sini? Terus Uzair mengatakan, saya sudah tidur di sini sehari atau setengah hari lah, kata dia. Terus malaikat ini berkata, engkau sudah tidur di sini selama 100 tahun. Ah, masa iya, kata dia. Karena dilihatnya nggak ada yang berubah, katanya. Terus malaikat itu bilang, lihatlah keledaimu. Ditengoknya lah keledai yang diikatnya itu, udah tinggal tulang benulangnya saja. Tetapi makanan-makanan dia masih utuh. Nah itu. Tapi keledainya itu udah jadi tulang benulang. Lihatlah di sekelilingmu, kata malaikatnya. Iya, sudah ada terjadi perubahan. Nah, singkat cerita, itulah yang diriwayatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Jadi Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkan atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini selama 1 hari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang benulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang benulang itu, keledai, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian membalutnya dengan daging, maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu jawabannya, dan jawaban atas pertanyaan di dalam hatinya 100 tahun yang lalu, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu jawaban dari
pertanyaan ataupun galaunya dia pada saat bagaimana Allah akan membangkitkan kota ini kembali. Nah, singkat cerita, dia kembalilah ke kampungnya di Baitul Muqaddas tadi. Dia mencari rumahnya dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang sudah tua sedang menyapu halaman rumahnya, dan dia berkata, "Wahai nenek, di manakah rumah Uzair?" Terus nenek itu menangis, mengingat kembali kan. Dia bilang nenek itu, Uzair telah menghilang selama 100 tahun yang lalu, kata nenek itu. Dan beliau belum pernah kembali. Terus Nabi Uzair berkata, sesungguhnya aku adalah Uzair. Nenek itu pertamanya nggak percaya. Nggak mungkin, karena dia sudah menghilang selama 100 tahun dan kondisi nenek itu buta. Jadi pada saat nenek itu ditinggal oleh Nabi Uzair itu umurnya masih 20 tahun, dan di saat kembali umur dia sudah 120 tahun dan mengalami kebutaan. Akibat kebutaan itu dia tidak mengenali Nabi Uzair, tetapi Nabi Uzair memohon, berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan kebutaan nenek tersebut. Singkat cerita, nenek tersebut kembali bisa melihat Nabi Uzair, dan dia sangat senang dan berlari kepada orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwasanya Nabi Uzair telah kembali. Tetapi orang Yahudi tidak percaya, nggak mungkin Nabi Uzair udah kembali. Terus dibilang nenek itu, iya, aku ini adalah pembantunya, kalau bisa dibilang ya ART sekarang kan, ART-nya, dan tahu betul bahwasanya itu adalah Nabi Uzair dan dia telah kembali. Terus ada sebagian orang yang mengenali Nabi Uzair dengan kenal dekat gitu ya. Bahwasanya Nabi Uzair itu ada tanda hitam di antara pundaknya. Terus benar saja, ternyata memang ada, dan mereka percaya bahwasanya itu Nabi Uzair yang diutus oleh Allah telah kembali kepada mereka, kaum Bani Israel. Nah, itu tadi. Nah, singkat cerita, pada saat peperangan 100 tahun yang lalu, itu dengan Bukhtun Nasir, pihak Bukhtun Nasir telah membumi hanguskan Taurat. Jadi Taurat semuanya dibakar. Dan mereka hidup selama 100 tahun itu hanya menduga-duga. Menduga-duga itu dalam artian peraturan ya, syariat daripada Taurat itu menduga-duga. Terjadilah banyak sekali perselisihan paham di antara mereka pada saat itu. Dan ketika Nabi Uzair datang, mereka bertanya kepada Nabi Uzair, dan Nabi Uzair ini diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu hafal Taurat. Jadi Taurat itu beliau hafal. Terus orang Yahudi ini bertanya tentang isi Taurat, dan Nabi Uzair menuliskan Taurat di hadapan mereka. Jadi ditulis sama Nabi Uzair. Nah, di situ pula orang Yahudi ini menggelar Nabi Uzair dengan putra Tuhan. Terus ada sebagian ulama mencari apa sebab Nabi Uzair ini dibilang sebagai putra Tuhan. Ternyata karena alasannya dahulu Nabi Musa itu memberikan Taurat kepada Bani Israel dengan tulisan, tetapi Nabi Uzair memberikan Taurat kepada Bani Israel tanpa tulisan. Jadi nggak ada tulisan, dia nulis di depan orang-orang Bani Israel. Jadi kalau Nabi Musa menyerahkan tulisan Taurat, tetapi kalau Nabi Uzair dia tidak berupa tulisan, tapi dia nulis di depan orang-orang Bani Israel. Makanya ada yang menggelari dia sebagai putra Tuhan. Itulah singkat cerita tentang bagaimana Nabi Uzair, nabi yang tidak termasuk nabi yang wajib kita kenal, 25 nabi dan rasul, tetapi beliau diakui oleh ulama adalah bahagian dari nabi. Seperti kita ketahui, jumlah nabi itu ada 124.000 orang dan jumlah rasul ada 313 orang. Dan beliau ini adalah salah satu termasuk di antaranya gitu kan. Nah, itu dia, semoga dapat hikmah yang kita ambil. Padahal hanya satu pertanyaan, bagaimana Allah membangun kota ini kembali yang sudah luluh lantak, dan Allah mematikannya selama 100 tahun dan menghidupkannya kembali. Itu adalah soal yang sangat mudah bagi Allah, sehingga dia menjawab
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah jawaban inti daripada cerita kita pada kali ini. Jadi jangan pernah kita ragu, yakin kepada Allah dan memohon kepada Allah dengan tulus, dan mudah-mudahan Allah meridainya. Itu saja dari saya untuk channel ini. Mohon di subscribe, di komen, di like, dan di share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat dan membangun channel ini menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Saya Tengku Ridwan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.